Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi dan Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bu Wening Wihartati MSI. Ya, Bu Wening ini adalah Ketua Program Studi Psikologi, ya, Ketua Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan di UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada hari ini kita akan banyak berbincang tentang prodi psikologi di FPK. Ini seperti apa sih seluk-beluknya di dalamnya dan menariknya kuliah di FPK, khususnya di prodi psikologi itu seperti apa? Kita sapa dulu ya. Halo Bu Wening, Assalamualaikum. Halo juga, Waalaikumsalam. Mas Yulka. Gimana? Alhamdulillah ya, baik ya Bu ya kabarnya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, kita mau bincang-bincang soal prodi psikologi di UIN Wali Songo ini Bu ya. Oke, nah, baik. kita kan dulunya kan IAIN ya Bu ya. Kok tiba-tiba jadi UIN terus ada program studi psikologi itu dulunya bagaimana Bu? Baik, jadi sejarahnya pada tahun 2015 itu kan transformasi perubahan dari IAIN menjadi UIN. Nah, itu ada prodi-prodi baru yang melengkapi prodi keagamaan yang sebelumnya sudah ada. Jadi ada prodi-prodi umum yang terkait dengan sains dan teknologi begitu. Jadi kalau psikologi ini merupakan salah satu prodi baru yang ada di Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan yang lainnya adalah gizi. Kemudian di prodi-prodi yang lain juga ada di fakultas lain begitu ya, juga ada prodi-prodi yang baru. Ya, jadi ini termasuk prodi yang baru ya Bu ya? Ya, termasuk prodi baru. Jadi 2015 tadi kan transformasi IAIN menjadi UIN. Ya, terus kemudian tahun 2016 kita mengajukan akreditasi. Dan 2017 itu berhasil keluar dan langsung mendapat nilai B. Langsung B. Iya, Padahal prodi baru langsung B itu keren ya Bu ya? Iya, itu termasuknya jarang-jarang karena prodi baru itu belum punya lulusan, mungkin sarprasnya juga belum begitu lengkap tapi sudah terakreditasi B. Nah, selama berapa tahun ya? 2016 iya benar ya Bu ya? Dari 2015. 2015, 16, 17, 18 sampai sekarang perkembangannya cukup pesat ya Bu ya? Peminatnya banyak nggak Bu? Ya, alhamdulillah untuk prodi psikologi ini merupakan salah satu prodi favorit di UIN Wali Semarang. Jadi biasanya kita jadi 3 besar ya. 3 besar kadang paling favorit nomor 2, ya. Kadang nomor 1, kadang nomor 3. Jadi ada 3 prodi yang pasti favorit. Iya, yang di favorit UIN Wali Songo. Dan prodi psikologi ini adalah salah satu prodi yang paling favorit. Wih, keren sekali ya. Nah, teman-teman yang mau kuliah di prodi psikologi di FPK UIN Wali Songo, silahkan Bu, banyak jalur pendaftaran di UIN Wali Songo, mulai dari SMPTN sampai ujian mandiri dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk menjadi mahasiswa psikologi, terus nanti lulusnya jadi apa sih Bu? Saya itu belum punya gambar ini. Kuliah psikologi nanti lulusnya jadi apa Bu? Hipnotis ya Bu? Enggak ya? Iya, kalau hipnotis itu salah satu teknik salah satu teknik. Tapi secara umum lulusannya jadi apa Bu? Kalau secara umum lulusan dari prodi psikologi ini yang pertama ini menjadi tenaga kerja di bidang SDM, sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun di bidang komunitas begitu. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi konsultan di bidang psikologi. Jadi kalau ada hal-hal terkait dengan psikologi, masalah psikologi misalnya di perusahaan dan lain sebagainya, itu bisa ahlinya dari psikologi, lulusan psikologi ini bisa menjadi jasa konsultannya. Oh, jasa konsultannya. Ya, terus kemudian yang ketiga itu menjadi konselor. Ya. Jadi ini melakukan konseling terhadap klien yang bermasalah dengan menggunakan kode etik psikologi. Gitu. Jadi ada kan misalnya prodi lain yang juga bergerak di bidang konseling ini ya, tetapi khusus di psikologi ini ada kode etik tertentu ya, kode etik psikologi yang harus dipahami oleh para lulusan dari psikologi. Konselor psikologi. Konsultan psikologi. Terus kemudian tenaga kerja di bidang SDM. Jadi staf SDM gitu, staf bagian HRD gitu ya. Oh, HRD. Iya, Human Resource Development di perusahaan-perusahaan, di rumah sakit begitu ya.
di lembaga pendidikan juga butuh HRD. Jadi sepertinya kalau ada manusia gitu ya, pasti membutuhkan psikologi. Psikologi. Gitu Ya semuanya dong. Ya semuanya. Berarti bisa di mana? Artinya peluang kerjanya terus ya peluang kerjanya banyak sekali karena semua kan menggunakan semuanya manusia. ya. Jadi ya di mana ada manusia itu butuh psikologi berarti. Iya, baik di perusahaan, baik di lembaga pendidikan dan semuanya sakit, berarti bisa di rumah sakit juga, di lembaga swadaya masyarakat, di LSM, di panti rehabilitasi misalnya itu ya, itu kemudian di kantor-kantor misalnya di Pemda gitu ya, itu juga kantor-kantor pemerintah itu banyak yang membutuhkan tenaga psikolog atau tenaga ahli dari psikologi. Ya hampir semua, ya seluruhnya ya Bu ya, artinya memang. Ya tadi yang dikatakan Bu Ning tuh peminatnya banyak. Mengapa peminatnya banyak? Karena lulusannya siap kerja semua. Karena jadi, semua dibutuhkan ya Bu ya. Di semua sektor sektor bidang kerja gitu ya. Itu pasti membutuhkan jasa dari ahli psikologi. Dari ahli psikologi. Nah, dan prodi psikologi di FPK sudah siap itu ya Bu. Sudah meluluskan mahasiswa ya Bu ya. Dari dari 2015 tuh setidaknya sudah banyak lulusannya ya Bu yang bergerak di bidang itu semuanya Bu. Iya. Sudah banyak. Jadi kita sudah meluluskan mahasiswa ini sekitar 2-3 tahun ini ya. Sudah banyak mahasiswa yang lulus dari prodi psikologi, ada yang memang karena masih prodi baru, ada yang melanjutkan kuliah S2, profesi begitu ya. Kemudian juga ada yang sudah bekerja di sektor tadi, ada di pendidikan tadi ya. Kemudian ada yang di sektor perusahaan di bagian staff atau bagian human resource development tadi ya. Nah, bicara tentang program studi psikologi secara umum Bu, kan sudah banyak, saya nggak begitu tahu juga ya, artinya di universitas lain kan juga ada program studi psikologi ya. Nah di UIN Wali Songo sendiri kita kan punya visi dan misi, terus punya karakteristik yang berbeda. Nah bedanya program studi psikologi di UIN Wali Songo dengan dengan prodi psikologi di universitas lain itu apa Bu? Atau asiknya bagaimana sih bedanya itu Bu? Baik, kalau di prodi psikologi ini hampir mengikuti dengan visi dari UIN begitu ya. Visi dari UIN itu kan ada kesatuan ilmu pengetahuannya atau unity of science-nya. Maka di prodi psikologi ini juga masih sejalan dengan visi UIN itu. Jadi karena ini masuk di bawah Fakultas Psikologi dan Kesehatan, jadi ada kesehatannya, maka kita lebih menekankan di klinisnya. Jadi psikologi klinis berbasis unity of science. Jadi yang membedakan dengan prodi yang lain itu adalah karena ada unity of science-nya. Jadi muatan keilmuan umum dari psikologi itu nanti akan ditambah gitu ya, akan diperkaya dengan muatan keagamaan atau keislaman atau terkait dengan budaya-budaya lokal. Dengan kearifan lokal juga. Jadi tidak melulu keilmuan psikologi saja ya Bu ya. Tapi sudah ada muatan, sudah ada kombinasi dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi ini pokoknya sudah akhirat dapat. Sudah dunianya dapat, akhiratnya oke. Dunianya kita favorit, banyak dibutuhkan gitu ya. Kemudian akhiratnya juga dapat karena banyak muatan dari mata kuliah di psikologi itu yang tadi berbasis unity of science. Jadi ada campuran atau tambahan dalam menganalisis, dalam mempelajari keilmuan psikologi itu dengan keilmuan yang lainnya tadi terkait dengan keagamaan terutama. Keren sekali Bu Ning. Jadi tidak hanya muatannya itu bagus ya Bu. Artinya di UIN Wali Songo itu udah tidak semata-mata ilmu pengetahuan secara umum saja, tapi ada muatan-muatan kesatuan ilmu pengetahuan itu dan juga kearifan lokal gitu ya. Nah, terkait dengan dosen-dosennya Bu. Kan prodi baru, mungkin dosen-dosennya baru. Gimana Bu dosen-dosennya Bu? Asik ya Bu ya? Alhamdulillah dosen-dosennya luar biasa. Asik tadi kata Mas Julfa. Jadi selain mereka mempunyai kualitas keilmuan yang baik gitu ya, karena dari lulusan UGM, lulusan dari Undip, dari UII begitu ya, UNES dan lain sebagainya, mereka juga punya
kemampuan keterampilan lain yang itu mendukung tercapainya kompetensi dari prodi psikologi yang diharapkan gitu ya. Dan juga ini asiknya itu juga dosennya cantik-cantik. Dosennya cantik-cantik. Ya, Wah, kalau yang laki-laki ya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Kayaknya Mas Zulfa bukan dosen nggak tahu ya, saya dosen apa. Ganteng. Saya dosen apa nggak tahu nih ya. Tadi udah kita ngomongin profil lulusan sudah, terus dosen-dosennya udah, terus sarana dan prasarana Bu kan tentu saja untuk menyelenggarakan perkuliahan tuh di program studi psikologi itu laboratoriumnya atau ya kelasnya atau didesain seperti apa Bu untuk itu? Baik, kalau untuk kelas kita ada ya sama dengan kelas yang lainnya sih sebetulnya ya, karena memang dari UIN kita sudah di program kelasnya itu smart class gitu iya, ya. Smart class iya, semuanya. Smart class. Jadi di kelas-kelas itu sudah dilengkapi oleh fasilitas atau sarana prasarana yang memadai yang menunjang kesematan tadi. Smart class, waduh. Iya, smart jadi biar cerkep, iya ya, kelasnya cerdas gitu ya, tidak hanya orangnya. Kelasnya tapi, canggih dan kelasnya cerdas. canggih dan Iya. cerdas. Jadi sudah dilengkapi LCD Iya, gitu ya, lengkap ya, Bu, kemudian ya. monitor layar gitu ya yang bisa ini apa? Langsung. Bisa yang menangkap langsung dari gambar-gambar yang Iya. terkait dengan informasi pembelajaran gitu ya, yang itu ini ya yang sudah canggih Ya, begitu udah ya. canggih. Dan Laboratoriumnya juga cukup lengkap ya Bu? ya laboratorium ini ya kita memang dari tahun ke tahun ada penataan, pembenahan, penambahan terkait dengan sarprasnya. Kalau awalnya kita baru satu gitu, dan yang lainnya masih memakai misalnya pakai prodi lain yang hampir sama, misalnya di tasawuf psikoterapi, di bimbingan konselingnya dakwah dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita alhamdulillah sudah punya 3 laboratorium begitu ya, yang itu terdiri dari 1 laboratorium terkait dengan psikodiagnostik dan perkembangan gitu ya. Jadi di situ nanti labnya itu untuk melakukan pengetesan, untuk melakukan assessment begitu, psikodiagnostik itu untuk scoring, untuk administrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada lab yang kedua itu lab konseling dan psikoterapi. Nah, itu adalah lab untuk pemberian konseling psikologi dan juga terapi psikoterapinya gitu. Kemudian yang ketiga ada lab ini psikologi eksperimen dan psikologi faal. eksperimen dan faal ya Bu. Faal. Apa itu tentang apa? Ya, itu adalah lab yang ini untuk mempelajari eksperimen-eksperimen dalam psikologi. Di situ nanti ada banyak peralatan yang terkait dengan eksperimen yang selama ini digunakan dalam psikologi. Ada mirror tracer, ada two-arm coordination. Kemudian kalau yang terkait dengan faal itu ada bagaimana mempelajari tubuh manusia yang itu bisa mempengaruhi perilakunya. Jadi kondisi badan kita itu kenapa kok bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang, kondisi kejiwaannya bagaimana. Nah, itu ada di lab faal itu. Jadi ada tentang penampang saraf manusia, tentang badan dan lain sebagainya. Jadi nanti di situ di lab itu dilengkapi sarana dan prasarana. Iya. Berarti dari kelas terus laboratorium semua sarana sudah mendukung untuk perkuliahan yang menyenangkan, yang asik dan nggak kerasa wah tiba-tiba udah mau lulus gitu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau untuk lulusan itu sebetulnya ada masih tambahan. Tadi saya baru menyebutkan staf HRD, kemudian konsultan di bidang pendidikan, kemudian konselor. Nah, itu ada tambahan lain lagi yaitu asisten psikolog. Asisten psikolog. Ya, jadi ini adalah membantu psikolog dalam memberikan pelayanan kepada klien yang datang untuk meminta layanan kepada psikolognya. Nah, asisten psikolog itu membantu terkait dengan proses assessmentnya, kemudian ada administrasi, scoring, dan juga memberikan intervensi yang terkait dengan kode etik psikologi. Ya, terus kemudian juga ada profil tambahan. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah profil utamanya. Profil utama. Ya, ditambah ini Mas, profil utamanya itu ada asisten peneliti. Asisten jadi peneliti itu juga bisa meneliti secara mandiri dan juga sebagai bagian dari tim penelitian. Karena di prodi psikologi ini dibekali berbagai keilmuan yang mendukung
lulusan sarjana psikologi itu untuk menjadi seorang peneliti. Jadi kita ada mata kuliah yang terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya, ada mata kuliah sendiri, kemudian statistiknya juga ada 1, 2 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk membuat alat ukurnya juga ada mata kuliahnya sendiri. Jadi itu sangat mendukung lulusan dari prodi psikologi untuk menjadi seorang asisten peneliti. Asisten peneliti ya. Juga. Kemudian untuk profil tambahan itu menjadi seorang influencer atau content writer gitu. Jadi diharapkan dari tulisan blog mereka gitu ya, konten-konten yang dibuat oleh para sarjana lulusan dari psikologi itu bisa diikuti banyak orang, dibaca begitu ya, jadi banyak followernya. Dan itu tadi pembedanya adalah tulisannya itu yang berkaitan dengan psikologi dan unity of science-nya. Jadi tidak catatannya atau tulisan itu tidak melulu keilmuan umum psikologi, tetapi sudah digabung, diramu dengan terkait dengan keagamaan gitu tadi. Jadi yang membedakan tulisannya itu dengan prodi yang lain atau lulusan dari sarjana psikologi yang lain gitu, itu adalah ada konten unity of science-nya, psikologi dan unity of science gitu. Iya, keren banget ya. Jadi keren banget ya prodi psikologi UIN Wali Songo Semarang. Iya. Nah, ya juga ini Mas, ada ini pelaku usaha mandiri. Pelaku usaha, maksudnya bagaimana Bu? Jadi untuk apa tadi profil tambahan selain sebagai content writer atau influencer tadi ya, itu juga sebagai pelaku usaha mandiri. Jadi di psikologi juga ada mata kuliah yang mendukung mahasiswa itu untuk tidak hanya mereka mencari pekerja, menjadi pekerja begitu ya, mencari pekerjaan saja, pegawai gitu ya Bu ya. Menjadi pegawai begitu, tetapi mereka bisa mandiri sendiri, ya, bisa membuat usaha yang terkait dengan psikologian atau ya usaha secara umum begitu yang ada di masyarakat misalnya. Kewirausahaan, misalnya apa Bu? Kalau lulusan psikologi, wirausahanya apa Bu? Kewirausahaannya ya bisa tadi bisa hal-hal yang dijual ya bisa hal-hal yang umum begitu ya. Jasa psikologi itu bisa. Iya, jasa psikologi, membuka biro konsultasi psikologi sendiri misalnya gitu kan. Terus kemudian ya sama ini jasa atau menjual produk yang umum ya, jadi pedagang atau jadi, tapi tentunya beda ya, yang terkait dengan karena punya basic keilmuan psikologi ya. Iya, cara jualnya, cara mempengaruhinya pasti berbeda dengan lulusan-lulusan yang lain ya, gitu ya. Beda karena kita kan ada mata kuliah ini psikologi industri dan organisasi, gitu, manajemen dan lain sebagainya. Kemudian ya mata kuliah yang terkait dengan bagaimana memasarkan produk agar bisa diterima, dipromosikan, bisa ini berhasil dengan baik di masyarakat. Iya, lengkap sekali ya, dari pegawai jadi pegawai sih, jadi iya betul ya, jadi yang kerja sama mau jadi kewirausahaan juga oke ya, lulusannya bisa diterima di manapun untuk aspek manapun ya Bu ya. Terima kasih Bu Wening atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol di podcast ini. Nah, semoga aja bisa yang nonton ini banyak yang tertarik untuk masuk di program studi psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan di UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih semuanya. Cukup ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, teman-teman yang pengen tahu lebih banyak terkait dengan program studi psikologi ini bisa update terus informasinya di kanal YouTube FPK UIN Wali Songo, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di Spotify juga terkait dengan program studi psikologi di UIN Wali Songo Semarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.